teman-teman sekalian, pada pagi hari ini tetap semangat. Kita akan sharing tentang aplikasi bioteknologi pertanian di bidang agronomi ya. Agronomi kan umumnya adalah bidang budidaya pertanian. Bagaimana kemudian kita membudidayakan misalkan tanaman-tanaman pangan atau apapun ya yang kaitannya dengan pertanian. Baik, peran dalam budidaya tanaman salah satunya adalah melalui aktivitas ya mikroba dari tanah. Jadi ini bisa menggambarkan disiplin ilmu yang berbeda ini ya. Ini ada kepeminatan tanah bisa masuk sini, kepeminatan agronomi dan hortikultura bisa masuk sini. Juga peminatan agroekologi juga bisa masuk sini ya. Baik, kalau kita definisikan di pendahuluan pada pertemuan yang pertama ya, itu kan bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan sistem hayati ya. Sistem hayati itu sistem makhluk hidup kan ya, dan suatu organisme untuk mengembangkan atau membuat suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Jadi bioteknologi itu jangan kemudian dibayangkan hanya teknologi-teknologi yang tingkat dewa gitu ya, teknologi-teknologi yang tidak kasat mata. Tapi teknologi-teknologi yang sederhana pun itu ranahnya bioteknologi. Jadi bioteknologi itu ada bioteknologi tradisional, ada bioteknologi ya konvensional ya tradisional, itu ada bioteknologi yang modern yang sudah mengembangkan sudah mengadopsi prinsip-prinsip teknologi DNA rekombinan itu yang modern ya. Tapi yang konvensional juga banyak ya. Nah, salah satunya di sini. Nah, ini adalah peran bioteknologi dalam budidaya pertanian. Ada paling tidak ada dua ya yang kaitannya dengan mikroba tanah, yaitu biofertilizer. Bagaimana kemudian ini menjadi pupuk masa depan ya. Jadi kalau pupuk-pupuk anorganik, pupuk-pupuk sintetik itu kita paham bersama dampak negatifnya ya. Nanti kita bisa telusuri lebih lanjut. Nah, maka kemudian upaya untuk pengembangan pertanian yang lebih ramah lingkungan, pertanian yang berkelanjutan itu umumnya akan menggunakan biofertilizer atau pupuk hayati yang berbasis mikroba ya, misalnya bakteri misalkan. Nah, juga mikroba tanah yang punya kemampuan untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia tertentu, misalnya antibiotik ataupun misalkan siderofor, untuk apa? Untuk mengendalikan organisme patogen. Nah, ini peran yang tidak langsung ya. Biokontrol ini perannya dia tidak langsung untuk membantu pertumbuhan tanaman, karena dia akan mengontrol populasi patogen yang ada di lingkungan pertanian itu yang dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman. Jadi dengan misalkan dia menghasilkan siderofor misalkan, maka siderofor itu akan mengkelat ion Fe misalkan ya, sehingga ion Fe yang punya peran penting bagi patogen ya, bagi kehidupan patogen menjadi tidak tersedia bagi patogen, sehingga kemudian organisme patogen itu menjadi mati karena tidak punya yang kekurangan ion Fe misalkan seperti itu. Atau dia menghasilkan antibiotik. Jadi kalau misalkan menghasilkan antibiotik misalkan, antibiotik yang dihasilkan oleh mikroba tanah itu dapat kemudian membunuh misalkan bakteri-bakteri patogen yang punya dampak negatif terhadap tanaman. Nah, ini nanti kita lihat ya. Ada juga nanti secara spesifik di pertemuan ke-12 itu ada agen bioremediasi ya. Bagaimana mikroba itu dijadikan agen pembenah tanah. Pembenah tanah gimana Pak maksudnya Pak? Pembenah tanah ini adalah untuk memperbaiki kualitas tanah, khususnya untuk mentransformasikan atau mengubah, mendegradasi polutan-polutan yang ada di lingkungan lahan pertanian ya, sehingga kemudian tanah-tanah itu menjadi sehat.
tanah pertanian menjadi sehat dan produktivitasnya bisa meningkat ya. Nah, kemudian selain dari aplikasi mikroba tanah, ada juga suatu teknik di bioteknologi yang bisa digunakan untuk memprediksi produksi pertanian ya, berdasarkan nanti teknik molekuler ya. Jadi di molekuler nih kita bisa tahu nih, misalkan oh ini tanaman ini sedang stres nih, tanaman ini sedang mengalami stres karena kekurangan air atau nutrisi dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu langkah-langkah apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk menghindari kegagalan panen misalnya seperti itu. Oke, kita masuk ke aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi mikroba di bidang budidaya. Seperti yang sebelumnya saya sedikit singgung di awal, bahwa penggunaan pupuk sintetik yang secara terus-menerus menyebabkan adanya kerusakan pada lingkungan tanah ya. Nah, tanah-tanah di pertanian itu sudah menjadi keras gitu ya. Kemudian kadar C-nya, C organiknya rendah ya, sangat rendah gitu ya, dan seterusnya, banyak ya. Dan ini tentunya tidak baik bagi pertumbuhan tanaman ya. Jadi kalau kita bayangkan dulu sejak era revolusi ya, revolusi apa ya namanya, hijau, ketika orang kemudian mengaplikasikan input pestisida dan pupuk sintetik untuk budidaya tanaman, tentunya itu berdampak baik dalam jangka pendek karena produksi dan produktivitas menjadi sangat meningkat, melimpah dan seterusnya. Nah, namun dengan berjalannya waktu, dengan masyarakat yang semakin tidak tepat dalam penambahan dosis gitu ya, semakin banyak pula sisa-sisa residu ya, bahan-bahan sintetik itu ada di tanah, sehingga kemudian menyebabkan kerusakan tanah. Oleh karena itu banyak orang yang kemudian berpikir bagaimana untuk menyehatkan tanah itu ya, bagaimana kemudian agar produktivitas menjadi kembali lagi. Salah satu upayanya adalah mengurangi penggunaan pupuk sintetik yang bisa mengeraskan tanah tadi, dengan ya menggunakan pupuk hayati ya, pupuk yang kita kenal dengan biofertilizer atau biofertilizer ya. Nah, di pupuk hayati itu dia ada beragam jenis ya, populasi organisme ya, baik itu bakteri, kadang juga misalkan jamur gitu ya, itu boleh ya. Nah, itu di pupuk hayati itu dia berperan untuk apa? Untuk mensupport tanaman ya, dalam ranah kemudian menghilangkan ataupun mengurangi peran dari pupuk sintetik ya. Nah, bisa kemudian kalau di dalam formulasinya itu bisa hanya satu jenis mikroba misalkan ya, atau juga ada yang lebih dari satu mikroba. Nah, itu boleh ya, silakan. Atau kalau kita kenal, kalau beberapa jenis mikroba digabung dalam satu botol gitu untuk diaplikasikan sebagai pupuk hayati, itu bisa disebut dengan konsorsia atau konsorsium ya. Nah, itu boleh, tapi biasanya untuk memproduksinya akan relatif sulit ya, tetapi dia manfaatnya akan lebih baik karena kemampuan memperbaiki kesuburan tanahnya akan lebih luas ya kalau beberapa mikroorganisme digabung. Nah, tentunya mikroorganisme yang digabung itu syaratnya adalah mikroorganisme yang saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Jadi mikroorganisme A digabung dengan mikroorganisme B itu tidak boleh saling kemudian satu menghasilkan zat kimia tertentu yang mengalahkan yang lain, tidak boleh ya, tetapi harus saling bersinergi. Ini ada ujinya biasanya. Nah, uji untuk mengetahui bahwa mikroorganisme bisa nggak sih dibuat konsorsium, bisa nggak dibuat menjadi biofertilizer majemuk, sehingga kemudian perannya akan lebih peran untuk pengendalian kandungan nutrisi, bagaimana kandungan nutrisi itu agar tetap bisa kemudian mendukung tanaman, tentunya akan lebih baik ketika penggunaan konsorsia ya.
aplikasi mikroba tanah itu banyak macam. Yang pertama terkait dengan pembenah tanah, soil amelioration ya, bagaimana sifat fisik, kimia tanah serta biologi tanah kemudian diperbaiki dengan mikroba tanah. Ini kalau di peraturan Menteri Kementerian Pertanian tahun 2015 atau 14 kalau tidak salah, itu masuknya ke dalam pupuk pembenah tanah ya. Pupuk pembenah tanah itu banyak macam, dari pupuk organik ya. Pupuk organik itu misalkan kompos, pupuk kotoran kambing gitu ya, kotoran sapi dan seterusnya, sampai kemudian pupuk berbasis mikroba ya. Berbasis mikroba karena ternyata mikroba itu punya kemampuan mengubah atau membantu memperbaiki sifat fisik tanah dalam kaitannya dengan misalkan keseimbangan air dan udara pada tanah. Dalam sifat kimiawi misalkan dia bisa mengubah kandungan C organik misalkan ya, ataupun misalkan unsur-unsur yang penting misalkan fosfor, misalkan nitrogen dan seterusnya. Itu kan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan tanaman kan. Nah, itu bisa diperbaiki dia. Tadinya tanah-tanah yang miskin dengan kemudian miskin hara tentunya ya. Miskin hara itu dalam artian ya bisa jadi sebenarnya haranya itu ada tetapi tidak tersedia bagi tanaman. Kok bisa Pak begitu Pak? Jadi hara-hara, unsur-unsur hara, misalkan unsur kimia di dalam tanah itu seringkali itu sebenarnya ada dalam jumlah yang cukup, tetapi tanaman tidak bisa memanfaatkannya. Itu yang disebut dengan unsur hara yang tidak tersedia bagi tanaman. Seperti kasus fosfat ya, fosfat. Unsur fosfat ya itu ketika di dalam tanah itu mudah sekali terikat dengan ion-ion, misalkan kalium, logam misalkan ya, aluminium gitu ya, dan seterusnya. Ketika terikat, meskipun jumlahnya banyak di dalam tanah, ketika dia sudah terikat, terkelat pada logam-logam itu, ya dia tidak akan bisa dipakai oleh tanaman. Jadi dia tidak tersedia judulnya. Jadi tidak tersedia bagi tanaman, tetap disebut dengan miskin jadinya, miskin hara. Karena memang tanaman tidak bisa memanfaatkannya itu ya. Nah, gitu. Itu bisa jadi memang tersedia tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, tetapi bisa juga jumlahnya banyak, jumlahnya memang sedikit di situ, dan tentunya tanaman terbatas untuk memanfaatkannya, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan perannya untuk meningkatkan populasi ya, populasi mikroorganisme yang mendukung atau menguntungkan bagi tanaman tentunya. Nah, kalau kita tambah pupuk hayati misalkan atau biofertilizer ya, biofertilizer kita tambahkan ke tanaman, ke tanah gitu ya, nanti populasi yang ada itu kan akan berkembang. Yang kita tambahkan itu kan organismenya akan, mikrobanya misalkan bakteri kan akan nambah kan, populasi meningkat. Dia memanfaatkan unsur-unsur yang ada di tanah itu untuk hidup dia kan. Lalu dia akan makin banyak karena mikroorganisme ini umumnya kan mudah sekali membelah diri kan. Ada yang 20 menit sekali, 40 menit sekali, 30 menit sekali, menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Itu kan semakin banyak. Jadi populasinya makin banyak ya. Sehingga kemudian proporsi mikroorganisme yang menguntungkan jauh lebih banyak dibanding mikroorganisme yang merugikan tanah. Nah, kalau demikian kan mikroorganisme tanah yang merugikan itu akhirnya kan tersingkir ya. Populasinya akan tersingkir, sehingga ya tentu ini akan bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman. Karena patogennya sudah hilang kan ataupun berkurang. Oke. Kemudian peran yang lain adalah biofertilizer. Ya, di dalamnya tentu ada mikroorganisme hidup, bisa langsung berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah melalui upaya meningkatkan unsur-unsur hara. Misalkan contoh yang di depan saya sampaikan, ada bakteri yang bersimbiosis dengan
dengan akar tanaman legum misalkan kedelai dan seterusnya. Bakteri-bakteri itu kemudian bisa memiliki kemampuan menambat nitrogen atmosfer, kemudian dia mengubahnya menjadi misalkan amonium ya, NH4+ misalkan, atau sebelumnya mungkin menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat, lalu kemudian bisa diasimilasi atau dipakai oleh tanaman. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, atau selain bakteri penambat N yang bersimbiosis dengan tanaman, ada juga yang free living ya, artinya bakteri itu bebas, tidak bersimbiosis, seperti kelompok Bacillus. Jadi kelompok Bacillus di dalam tanah itu mobile, dia motil, jadi dia bergerak kemana-mana, dia tidak kemudian terintegrasi di bagian akar tanaman, tapi dia bisa bebas kemana-mana. Itu juga punya kemampuan untuk salah satunya adalah menambat nitrogen ya, menambat nitrogen. Nah, itu menjadi sangat menarik juga ya, karena bakteri itu kemudian bisa menjelajah kemanapun ya di tanah itu, sehingga kemudian dia bisa menyuburkan tanah menjadi lebih luas dibanding hanya di daerah perakaran saja atau di yang bersimbiosis di akar. Atau juga bakteri yang kemudian memiliki kemampuan itu menghasilkan asam-asam organik ya, asam-asam organik misalkan propionat itu ya, pokoknya asam-asam organik yang sifatnya akan membuat pH tanah menjadi lebih asam ya, lalu kemudian akan menyebabkan fosfat yang tadinya terikat oleh unsur-unsur logam seperti aluminium itu menjadi lepas. Nah, ketika fosfat menjadi lepas ya, yang tadinya unsur P itu terikat oleh ion-ion misalkan aluminium dan seterusnya, maka kemudian ketika dia lepas, dia akan membentuk ion fosfat yang kemudian bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Sehingga itu yang disebut dengan bakteri pelarut fosfat yang kita kenal, karena dia menghasilkan asam-asam organik, sehingga asam-asam organik itu bisa melarutkan atau bisa memutus jerapan fosfat pada logam ya, sehingga fosfat akan dipakai atau bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ataupun misalkan penghasil IAA atau penghasil hormon pertumbuhan, misalkan dia menghasilkan hormon misalkan kelompok auksin dan seterusnya. Nah, bakteri ini kemudian akan menyebabkan hormon-hormon ini kemudian bisa membantu pembelahan sel pada tanaman ya, misalnya pada perakaran dan seterusnya, yang menyebabkan tanaman bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik ya. Itu peran dari mekanisme dari biofertilizer, macam-macam ya, macam-macam. Oke, kemudian ada biokontrol. Sebenarnya sedikit sudah saya ulas di depan, bagaimana kemudian dia punya kemampuan mengendalikan jumlah populasi mikroba yang bersifat patogen pada lahan-lahan pertanian, bisa dengan mengeluarkan bahan-bahan kimia tertentu yang berbahaya bagi mikroba patogen, misalkan adalah antibiotik. Atau bisa menghasilkan, saya di depan menyinggung tentang siderofor yang bisa kemudian mengkelat Fe atau besi, sehingga kemudian besi tersebut tidak tersedia bagi mikroorganisme patogen, sehingga kemudian mikroorganisme patogen populasinya menjadi menurun ya. Atau bisa mengurangi senyawa-senyawa kimia ya yang bersifat polutan yang merugikan bagi tanaman di lahan pertanian tentunya, seperti pestisida, logam berat. Sebagai gambaran ya, kalau teman-teman banyak mengaplikasikan pupuk sintetik, misalkan pupuk anorganik fosfat, misalkan fosfat anorganik, secara langsung teman-teman itu menambahkan logam-logam berat ke lahan-lahan pertanian kita, karena ada kandungan logam berat, misalkan kadmium, contoh logam beratnya misalnya kadmium. Nah, di dalam pembuatan pupuk anorganik itu, jadi ketika kemudian diaplikasikan
cemaran kadmium menjadi tinggi. Di laboratorium kami di agroekologi itu tahun 2020 pernah memetakan kandungan cemaran logam-logam berat di lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Banyumas. Ada beberapa ya, 30-an lebih lokasi yang kemudian kita lihat kadar logam berat CD-nya, PB-nya dan seterusnya, dan kita surprise bahwa kandungan logam beratnya tinggi ya, di atas ambang batas. Nah, ini tentunya akan berdampak. Misalkan contoh CD itu kalau bagi tanaman dia akan membuat tanaman ujungnya adalah mati sebenarnya. Tanaman itu akan mati. Kalaupun tidak mati, dia akan mengakumulasi logam berat CD. Sehingga apa? Sehingga ketika kita konsumsi, manusia konsumsi produk-produk pertanian tercemar tadi, nah itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Ya, penyakit sampai penyakit-penyakit yang ranahnya berat, misalkan kanker dan seterusnya. Jadi upaya yang kita bisa lakukan itu adalah bagaimana memanfaatkan mikroba tanah untuk bisa mengurangi kandungan logam berat. Umumnya ketika kita ingin mengaplikasikan, menginokulasikan mikroba yang kita jadikan kandidat biofertilizer, kita harus kondisikan dia sehingga kemudian dia menjadi ketika dilepas menjadi sangat baik beradaptasi. Salah satunya adalah bagaimana kita lindungi dia dengan bahan tertentu yang disebut dengan carrier atau bahan pembawa. Nah, bahan pembawa itu kemudian di situ di dalamnya ada mikroba yang bersifat baik tadi ya. Nah, carrier itu syaratnya banyak. Seperti misalkan tidak beracun untuk mikroba yang dibawa. Jadi tentu ya kalau kita mikroorganisme kitanya itu bagus bagi tanah, bagi tanaman, tapi ketika kita ikatkan pada carrier atau bahan pembawa yang beracun bagi mikrobanya itu, yang nanti ketika diaplikasikan sudah mati duluan ya. Oleh karena itu carriernya atau bahan pembawanya jangan sampai beracun. Yang kedua, mudah dalam memproses dan bebas dari bahan yang menggumpal. Jadi ketika memprosesnya itu menggrindingnya ataupun memixingnya, menggabung dengan antara bahan pembawa atau carrier dengan mikroorganisme itu yang kita ingin jadikan biofertilizer itu mudah gitu ya, tidak menggumpal-gumpal. Nah itu. Kemudian mudah untuk mensterilkan dengan autoclave. Nah jadi nanti teman-teman saya lihatkan gambarnya ya, bahwa carrier bahan pembawa itu sebelum digabung dengan dengan mikroorganisme potensial itu dia harus disterilkan dulu. Kenapa harus disterilkan, Pak? Agar dia bebas kuman-kuman, bebas dengan mikroorganisme asing yang tentunya nanti bisa berpengaruh terhadap mikroorganisme yang kita inginkan sebagai biofertilizer. Jadi dia harus disterilkan. Kemudian jumlahnya tersedia memadai. Jangan kita kemudian punya bahan pembawa yang bagus, yang oke, tetapi jarang, kita tidak punya, harus diimpor. Nah itu kan repot juga ya. Maka kemudian cari yang murah-murah ya, cari yang murah. Kemudian daya rekatnya baik untuk bibit. Nah ini contoh kalau misalkan kita ingin aplikasikan pada tanaman dari mulai benih gitu ya, sehingga kemudian dia bisa mengcoating atau melingkupi, melindungi benih ya, lalu kemudian bisa akhirnya menjadi bibit dan itu bisa melekat itu lama gitu ya. Nah itu syarat-syarat dari bahan pembawa yang ideal ya tentunya. Nah ini gambar bahwa proses pembuatan biofertilizer itu tidak mudah. Nah ini contoh bahwa dari mulai kita menyeleksi strain atau galur mikrobanya, misalkan bakteri gitu ya, nah, kita milih nih mana yang oke, mana yang baik, mana yang dominan dan seterusnya. Kemudian sampai kita coba tumbuhkan di dalam medium cair dalam kuantitas yang sedikit ya,
Ketika itu tentu kita lihat apakah jumlahnya dia mampu membelah dalam waktu cepat atau tidak. Tentu yang kita harapkan dia bisa memproduksi cepat ya dalam waktu singkat. Kalau kita sudah temukan kandidat yang cocok, tentu kita akan bisa produksi skala besar di fermentor misalkan. Nah, kalau sudah produksi skala besar, ini si bakteri ini bisa kita kering dengan cara di freeze ya. Jadi apa ya namanya ya, freeze itu bekukan, kering beku. Jadi bagaimana bakteri ini kita kering bekukan. Nah, ini bakteri yang sudah kita punya nih, dikering bekukan dalam suatu wadah, lalu kemudian kita tambahkan ini. Nah, ini bahan pembawanya nih, bisa tepung-tepungan yang steril, atau bisa jenis-jenis model kaolin, alginat yang kalau kita ingin formulasi dalam bentuk granul misalkan. Nah, kalau bentuknya debu, ini bisa pakai powder ya, powder yang macam-macam ya. Tepung biasa juga bisa. Nah, itu bisa kita gabungkan ke sini nih. Ini tapi steril lah, syaratnya ini bahan pembawanya steril ya. Ini bahan-bahan pembawa ini. Yang di kotak ini yang hijau, yang putih, yang hitam ini bahan pembawa. Nah, ini nanti digabung dengan bakterinya. Jadi bakteri ini akan di-coating atau akan di-mixing, dilindungi oleh bahan pembawa. Baru kemudian kita packing ya. Kita packing di suatu wadah misalkan berbasis polipropilen ya. Lalu kita seal atau kita tutup ya, rapat gitu ya, kemudian simpan di suhu kamar gitu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama bahwa tidak mudah menghasilkan biofertilizer. Nah, ini contoh lain adalah di gambar ini tahun 2017, tadi 2020. Bagaimana kemudian setelah kemudian dihasilkan bakteri atau mikroorganisme yang potensial di sini, misalkan kita sebut dengan inokulum. Nah, kemudian ini akan digabung, di mixing ya dengan carrier, dengan bahan pembawa. Bahan pembawanya tentu mengalami proses ya. Misalkan ini bahan pembawa dalam bentuk solid atau padatan, tentu dia harus di grinding dulu misalkan sampai kemudian ukurannya sesuai, sama gitu, homogen, lalu kemudian bisa disterilisasi. Nah, ini pentingnya sterilisasi bahan pembawa yang mudah itu ini ya. Lalu kemudian dikeringkan, baru setelah kering dicampur dengan inokulumnya, lalu kita bisa packing ya. Ini kalau biofertilizernya misalkan bentuknya padat ya. Bentuknya padat akan lebih tahan lama ya. Tapi umumnya karena prosesnya tahapannya lebih jelimet ya, orang kemudian membuat biofertilizer itu umumnya bentuk cair. Bentuk cair, bahan-bahan pembawanya itu umumnya sederhana, misalkan ada jenis tetes tebu gitu ya, atau molase ya, itu bisa digunakan ya. Itu untuk bentuk-bentuk cair, formulasi cair yang banyak ya dipakai atau kemudian yang kita temukan di pasaran. Oke, itu aplikasi dari bioteknologi dalam ranahnya pemanfaatan mikroba tanah ya. Nah, kalau ini terkait dengan pemanfaatan teknik analisis molekuler. Teman-teman sudah belajar dari Pak Suprayuki terkait dengan bagaimana deteksi molekuler ya. Itu bisa diterapkan ya di bidang budidaya. Misalkan suatu ekspresi gen tertentu itu pasti akan lebih awal muncul dibanding fenotipenya atau sifat yang tampak. Sifat tampak itu maksudnya sifat yang kelihatan oleh mata kita ya. Nah, sehingga apa? Dengan pengamatan dan diagnosis yang tepat ya pada tingkat gen, itu tentu akan mampu untuk memprediksi adanya perubahan atau bahaya yang tidak menguntungkan dalam suatu tanaman tertentu ya, sebelum dia terjadi. Kita bisa upayakan perbaikan terlebih dahulu. Jadi misalkan secara genetik kita bisa mendeteksi, misalkan mengambil daunnya
lalu kemudian mengecek apakah dia tanaman itu sedang kondisinya baik-baik saja atau tidak ya. Kalau misalkan fenotipenya belum muncul, ini secara genetik kita bisa lakukan lebih dulu, atau bisa juga ranahnya metabolisme yang dihasilkan dari suatu tanaman karena cekaman tertentu itu, dia akan biasanya kalau tanaman mengalami cekaman itu kan menghasilkan metabolit sekunder ya. Nah, metabolit itu yang kemudian kita deteksi, oh ini tanaman ini sedang dalam kondisi stres nih, mungkin stres kena hama, mungkin stres kena kekeringan, atau mungkin terlalu banyak air di situ, kebanjiran dan seterusnya, itu bisa. Nah, ini contoh ya, bagaimana karakter atau sifat fenotipe itu bisa berubah, yang tamak itu bisa berubah karena cekaman-cekaman yang ada, baik itu yang akibat suhu ekstrim, misalkan sekarang kan pemanasan global ya, suhu ekstrim itu seringkali muncul, atau ozon, atau kerendam air ya, misalkan di lingkungan-lingkungan yang pantai, yang di daerah-daerah rendah itu kan umumnya tanaman kena air nih, banyak terendam air, atau kekeringan, drought ya, di daerah-daerah yang tak ada hujannya, hanya mengandalkan air hujan, misalnya daerah NTT, misalnya Nusa Tenggara Timur, itu kan daerah-daerah yang musim hujannya paling dalam 1 tahun hanya 3 bulan ya kan, sedikit sekali, itu kering, itu kan tanaman-tanaman itu kan kena cekaman kering ya. Teman-teman sudah bisa pelajari apa akibatnya kalau kering pada tanaman ya, menyebabkan apa pada tanaman. Tentunya tanaman bisa menggugurkan daunnya karena misalnya proses fotosintesis bisa terhambat dan seterusnya, atau bisa karena cekaman kandungan salinitas, kandungan kadar garam. Jadi kalau daerah-daerah pantai misalkan itu kan kadar garam tinggi, maka tanaman-tanaman yang tumbuh di sana ya, tanaman yang tumbuh di daerah salinitas tinggi itu kan terbatas. Nah, kalau teman-teman pelajari itu, atau suatu saat teman-teman bisa main-main ke laboratorium pemuliaan tanaman, itu Pak Suprayogi itu punya varietas padi yang tahan salin, varietas padi yang tahan kadar garam, sehingga kemudian bisa dibudidayakan di daerah-daerah yang punya kadar garam tinggi, daerah-daerah pantai. Produksinya bagus, padinya enak. Nah, itu namanya Impari Agritan unsur 79 kalau tidak salah. Nanti bisa ditanya lebih lanjut ke beliau. Nah, itu tapi kan tentu hanya tanaman-tanaman tertentu yang kemudian dia bisa tahan terhadap kandungan cekaman tersebut kan, sementara tanaman lain kan tidak. Nah, pada saat terjadi kondisi cekaman-cekaman, fenotipe tanaman itu sifatnya bisa berubah karena apa? Adanya stres memberikan sinyal nih, kalau di gambar ini ya, stres memberikan suatu sinyal yang kemudian menyebabkan gen itu mengekspresikan ya sesuatu pada level tertentu, sehingga dia menghasilkan misalkan suatu protein tertentu, atau hasil metabolisme tertentu yang berubah ya, karena ingin beradaptasi dengan kondisi cekaman lingkungan. Nah, inilah yang kemudian kita bisa manfaatkan kalau kita ranahnya di deteksi molekuler, sudah bisa mendeteksi DNA-nya atau bisa mendeteksi keberadaan bahan-bahan metabolismenya, hasil metabolisme, maka kemudian kita bisa memprediksi tanaman itu sedang cekam, seberapa parah cekamannya, apakah bisa kemudian tidak sampai mengganggu proses produktivitasnya ke depannya misalkan gitu. Ini bisa diprediksi. Et al tahun 2012 dan 2013 mereka menemukan bahwa ada efek pemupukan terhadap ekspresi beberapa gen yang terkait dengan metabolisme nitrogen dalam anggur. Jadi ketika kita berikan pupuk ya, pupuk N misalkan, itu ternyata gen dari tanaman tersebut berubah, atau gennya terdampak, mengalami efek ya, dari pemupukan itu adanya efek terhadap gen tersebut. Nah,
Dengan melakukan suatu analisis ekspresi, misalkan dengan keberadaan protein tertentu, misalkan adalah enzim glutamin sintetase atau glutamat dehidrogenase, ini kan enzim yang penting nih. Enzim glutamin sintetase kan enzim yang digunakan untuk mengubah misalkan glutamat menjadi glutamin ya. Nah ini kan menjadi sangat penting ini, karena dia akan bisa memanfaatkan amonium dari lahan-lahan pertanian gitu yang ditambahkan petani ataupun dari fiksasi nitrogen dari bakteri misalkan. Nah ini ketika kita bisa mendeteksi keberadaan atau tingkat ekspresi dari enzim-enzim ini, maka kita bisa tahu oh berarti tanaman ini itu sedang butuh pupuk, karena misalkan ekspresinya rendah. Kalau ekspresinya rendah biasanya kan kalau enzim kan bekerjanya umumnya ya, kalau bahan bakunya banyak, enzim akan diproduksi banyak sehingga kemudian bahan bakunya adalah misalkan taruhlah asam glutamat menjadi glutamin, maka kemudian hasilnya glutaminnya akan menjadi tinggi, asam aminonya menjadi tinggi. Tetapi kalau kemudian ekspresi atau keberadaan enzim glutamin sintetasenya itu rendah, misalkan kita tahu bahwa oh ini rendah ini, berarti otomatis kita bisa mendeteksi keberadaan oh berarti ini dia perlu bahan baku nih untuk bisa meningkatkan, berarti perlu pupuk N yang kita tambahkan, kan seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.